Wahai manusia, sungguh aku ni Rasulullah kepada kamu. Sungguh aku ni Rasulullah kepada kamu sekaliannya. Sungguh aku ni Rasulullah kepadamu sekaliannya, yang baginya lah kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha menghidupkan lagi mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul, Nabi yang ummi, yang ia amat percaya kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, serta ikutilah ia agar kamu dapat petunjuk. Nah, itulah yang saya sampaikan kemanapun saya berada, bukan di sini saja. Gitu. Saya menyampaikan ini mulai tahun 2000. Memang gak usah kan di mana-mana, di tempat saya pun saya itu suatu yang. Asal dari mana? Saya dari Medan. Saya dari Medan. Itulah yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan mau mendengarkan dan mau percaya, ya alhamdulillah. Kalau tidak, boleh buat. Hanya menyampaikan ayat Allah. Tidak ada yang lain. Ya, mau tanya Pak, dari ayat yang Bapak sebutkan tadi itu yang sesuai dengan Bapak yang lakukan sekarang apa perubahannya dari Bapak? Begini ya Mas, mungkin saya nggak bisa jawab pertanyaan itu. Yang jelas Bapak tahu tujuan saya kemari itu ngeliat itu sudah saya sampaikan. Menyampaikan satu ayatnya. Iya, tujuannya apa Pak? Tujuannya menyampaikan ayat Allah ini. Nah, sudah. Kemudian saya sampai kemari itu memang disuruh menyampaikan satu ayat lagi. Ya ma'syarul jinni wal ins. Kita ini tidak ceramah, tidak mendengarkan ceramah. Ini juga bukan ceramah, Pak. Ya. Ini menyampaikan ayat. Ini maksudnya Bapak ke desa saya ini untuk apa? Itulah menyampaikan satu ayat ini saja. Oh, susah juga kalau begitu. Orang terganggu. Saya bisa kasih usir Bapak di sini. Ya. Nggak usah. Artinya 1, 2, 3, 4 tidak ada lagi di sini. Terganggu. Jangan sampai di masa ya. Tapi kok emosional Bapak ya? Nah, saya menyampaikan begitu. Seharusnya Bapak tinggal datang, nggak usah di sini. Insya Allah. Iya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kiai Narukan Official. Baik teman-teman, viral di media sosial di mana ada seorang bapak-bapak masuk masjid dari satu masjid ke masjid yang lain. Beliau ini mengaku-ngaku bahwasanya dia itu Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana apa tanggapan daripada Gus Baha di mana munculnya sosok yang mengaku-ngaku bahwasanya dia itu Rasulullah? Ini flashback pada zaman dahulu ya teman-teman ya, di mana ada salah satu seseorang di mana orang tersebut mengaku-ngaku bahwasanya dirinya itu sosok nabi, beliau adalah musotek ya. Apakah tragedi itu akan berulang kembali? Mari kita simak bersama-sama tentang apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Setelah itu juga diceritakan tentang Nabi Nuh, Nabi Lut, seorang nabi besar yang punya nasib sial, yaitu istrinya pengkhianat. Mereka jadi kiai di bojo judes itu tidak masalah. Mulai di terima kiai di bojo judes biasa. Ya itu tadi Nabi Nuh, Nabi Lut itu lebih ngeri ketimbang itu di bojo apa? Bukan kebenaran. Kita kan paling dicoba bojo judes, kan ringan banget. Paling banter mecano piring gelas itu murah banget ya. Begitu terus. Nabi Musa aja kayak gitu. Diceritakan Nabi Musa, beliau adalah seorang sosok Bani Israel yang temperamental. Ya basaria sekali. Saking temperamentalnya ketika tukaran ya jotos. Mana nak kiai temperamental kadang jotosan. Yono sana teri Nabi Musa nak tukaran raja tok napa? Jotos. Fawakazahu Musa fakodo alai. Artinya ya basaria sekali. Cerita ABG ini kubere nggih wonten saat beliau melarikan diri lala ketemu cewek loro. Ya ora wenti se barang Nabi Musa, waduh mari maksiat ae terus kan. Wadek aja mlaku ning ngarepku, nah kena angin aku roh sikile mari nafsu, aku nabi kok nafsu barang kan ra pantes. Nah ngono ke mlaku guriku. Ya basaria sekali itu sampai detail. Terus ketika itu terus disuaka politik oleh Nabi Syuaib. Sehingga menjadi tradisi bahwa semua nabi akan mengalami problem dengan kaumnya, kemudian disuaka politik oleh komunitas yang berbeda, yaitu komunitas Syuaib itu di luar pemerintahan Fir'aun. Sama seperti yang dialami Nabi Muhammad, komunitas Mekah itu menyiksa Nabi, bahkan mengimbargo sinten Nabi.
Semua aliran dana, aliran ekonomi, akses dana, akses makanan itu ditutup di Mekah. Sehingga Nabi sampai dahar dedaunan. Fisik bil jibalin apa Mekah. Tapi beliau diselamatkan oleh sahabat Ansor yang terpisah dari komunitas ahlu Mekah. Itu mirip ceritanya Nabi Musa yang diselamatkan Nabi Syuaib yang terpisah total dari komunitas Fir'aun. Ini penting kalau ulang temriki sehingga karakter-karakter kenabian itu tidak rubah. Karakternya sama. Sehingga setelah kita mengenali karakter para nabi, kita mudah sekali mengenali nabi palsu. Paham ya? Makanya kalau nabi palsu paling seneng musodek, ketara palsune. Lah sing repot sing ora ketara, mergo jenenge Ahmad. Ahmad bin Muhammad tak mirip. Mulane nek kowe dijeneng supaya ora aku nabi, jenengno Kartolo. Mergo nek Ahmad bin Gulam ora jenenge Ahmad. Ana terkenal nabi nek ora jenenge Muhammad utawa napa? Ahmad. Mulane Ahmad bin Gulam pas ngaku nabi pengaruhnya gede mergo mirip. Mulane kula wingi takoki mahasiswa Jogja, Gus. Cara jenengan jeneng Jawa mbek Arab apa iki? Nak trene akeh nabi palsu apik Jawa lah Kartolo. Karena secara kriteria kenabian ndak akan masuk. Nek anak jenenge Kartolo atau Karmin itu ndak akan masuk kriteria wong sing bakal dadi nabi. Lah anak jenenge Ahmad tak mirip-mirip nabi. Oh Ahmad Gulam bin Mirza wani ngaku nabi mergo jenenge Ahmad. Musaddiq ya mergo musaddiqal lima bena ya. Lah anak Kartolo, Karmin, Karlan agak ono. Mulane saiki sing jenenge Jawa kudu syukur. Akan terbebas dari mengaku napa? Nabi. Lho syukur kan gak akan salah to. Di barokah sampean jeneng Jawa, orang-orang ngaku napa? Nabi. Selamat. Kudu syukur. Paham ya? Tidak apa-apa, itu harus dinikmati. Ya itu tadi ya, karena Nabi itu punya karakter yang sama, punya tradisi yang sama, yang mirip-mirip. Itu kenapa Quran berkali-kali menceritakan sisi-sisi kenabian Nabi di luar Nabi Muhammad. Karena biar karakter Nabi Muhammad terbentuk, ya, terbentuk dengan karakter Nabi sebelumnya, tidak melenceng. Kemudian tuh ditiru oleh ulama kita. Kita punya guru, guru punya guru lagi, punya tradisi yang sama. Nak mulang kudu istiqomah, santri loro lah kudu diulang. Nak sedati kiai aja mau pati ijo nak roh dhuwit. Pokoke dilatih. Tapi jare kiai saiki orang merpati ijo, merpat abang. Mergo dhuwit saiki abang. Dhisik dhuwit paling gede ra 50.000 iku ora ijo. Lah saiki 100.000 abang. Dadi saiki nak nasihati nak roh dhuwit aja mripate abang. Mergo ijo wis gak akeh saiki. Paham napa? Kena akal-akalan ngoten jan repot. Juga kalau di santri dablek, nak di bojo aja moro tangan. Kula mboten moro tangan, kula saduk, moro sikil. Kena anekdot ngono rusak. Adu-adu ning bojone. Bojone loro, bareng bojone nguap. Kowe jare rabi Pak ning njaba, bojone jare loro fitnah, Dik. Sing bener telu. Ayo kan repot. Ketemu cangkem elek rusak kabeh. Fitnah udah nak loro. Sing bener apa? Telu. Nah, saat ini mun politik ngoten enggak, saya sebagai pejabat tidak pernah mengkorupsi 1 sen pun uang rakyat. Wong edan tapi korupsi ya sak sen. Wong ra waras tapi korupsi napa? Sak sen. Ngono miliaran tok. Korupsi napa? Sak sen. Ya mesti ae. Depan. Ayo, jadi zaman akhir itu kayak zaman dhisik, kayak Abu Nawas kabeh. Jadi apa-apa niku mun mboten karu-karuan. Mun ya. Wah itu permainan kata begitu. Niki kula penting kula terangkan nggih. Saya sebagai ahlul Quran, orang yang banyak baca Quran nggih. Itu kita akan tahu betul betapa parahnya nggih atau akibat negatifnya dari permainan kata itu. Dan itu dilegalkan Quran, disahkan Quran dalam beberapa ayat. Yaqulu apa yuriduna ayutfi'u nurallahi bi afwahihim. Orang-orang Yahudi, Nasrani, kafir Mekah itu ingin sekali membunuh Islam lewat permainan kata bi afwahihim. Yaitu tadi misalnya kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu kelihatan keren karena masih Bani Quraisy. Tapi kalau diistilahkan Muhammad bin Abi Kabsah, wah Muhammad sing anake Karlan niku, iku ora ummiyin. Ibaratnya jadi wong alim terus
Di istilahno bapakmu sing cilike iku angon wedhus iki. Terus repot terus ajur kah? Kabeh. Itu biafahim. Efektivitas biafahim itu sampai tenggene Tarikh Suyuti wonten keterangan wa min dzalika irtadda jam'un minas sahabah. Dari permainan kata yang ditanamkan orang Yahudi itu sampai banyak sahabat yang murtad. Istilahnya itu jam'un minas sahabah. Meskipun setelah murtad itu ya divonis tidak sahabat. Misalnya menyangkut nasa mansuh. Orang Yahudi pinter, du'afaul muslimin, orang-orang muslim yang imannya masih lemah. Delok le nabimu, wong kok pelin-pelane ngono. Dhisik Ka'bah madhep Baitul Maqdis. Iku wis bener iku, mergo kiblate Nabi Musa. Nabi-nabi dhisik kiblate Baitul Maqdis. Nah, saiki gara-gara dekne kangen keluargane manjen dekne cak Mekah, saiki kangen Mekah. Terus kon manggon omahe buyut-buyute. Dadi saiki kiblat diadepno omahe buyut-buyute. Kangen-kangene dhewe dienggo urusan kiblat jare. Jadi pas Nabi itu masih di Medina 16 bulan Nabi sholatnya madhep Baitul Maqdis. Suatu saat untuk wahyu fala nuwalliyannaka kiblatan tarduha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Saat ini kan madhep teng Mekah saja ini normal saja, artinya normal ya normal. Tapi orang Yahudi memanipulasi bahwa itu fakta, bahwa Muhammad itu memimpin agama dengan cara tradisinya sendiri. Mergo dekne kangen keluargane ra iso muleh terus salat madhep daerah dhewe nggo pelipur lar. Jare sahabat sing hafal muslimin diangen-angen ya iya. Dan ini kula peringatan tentang santri-santri ya. Sebab itu kalau sampean jadi kiai itu santri harus punya wawasan intelektual yang luas. Semenjak itu Quran mewahyukan secara nalar sejarah. Ya ini sing disebut ayat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Akhirnya Nabi Muhammad nantang ning tokoh-tokoh Yahudi. Apa salahnya saya punya dua kiblat? Baitul Maqdis adalah kiblatul anbiya karena dulu Nabi Musa di situ, Nabi Isa di situ. Sekarang saya menghadap ke kiblat yang lain karena itu kiblatul Ibrahim dan dia lebih senior. Lebih apa? Senior. Sebelum ada Baitul Maqdis sudah ada Mekah. Mekah lebih senior, lebih tua. Terus disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Nabi Musa, Isa adalah periode setelah Ibrahim. Sebab itu akhirnya semenjak perdebatan itu orang Islam bangga. Makanya sampean kalau ngaji hadis-hadis sahabat itu bangga. Ana miman sholla ilal kiblaten, ya. Ana miman sholla ilal kiblaten. Aku termasuk sahabat yang menangi dua kiblat. Mergo zaman madhep Baitul Maqdis ya kiblatul anbiya, madhep Mekah ya kiblatul anbiya. Artinya apa? Perdebatan ini dimenangkan oleh Nabi Muhammad bukan karena mitos atau kultus atau taklid buta, tapi memang secara sejarah kiblat tertua adalah Mekah. Ini disebut inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudalil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Artinya Quran tidak pakai teori mitos. Pokoknya Nabi ini saiki aku ya terserah aku, itu tidak begitu. Paham ya? Tapi diterangkan secara kesejarahan bahwa asal usul Mekah jadi kiblat itu rasional sekali. Bukan karena Nabi orang Mekah, mboten. Memang dulu-dulunya Nabi Ibrahim berkiblat di situ. Jika Quran jawab inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Terus kula bolak-balik masalah Isra ya. Niku masalah-masalah yang selain pelipur lara itu ada petualangan intelektual, petualangan ilmiah, di mana Nabi Muhammad diperkenalkan oleh Allah, ya, diperkenalkan watak para nabi, pilihan hidup para nabi, bahkan tradisi-tradisi para nabi. Sehingga mangke teng hadis sahih wonten keterangan saat Nabi nyancang atau menambatkan khimar atau buruk itu ya di batu yang dulu dipakai para nabi untuk nyancang nopo khimar. Jadi tradisi itu dimulai dari barang-barang sepele. Carane nyancang buruk we nabi mirip sama dengan nabi-nabi yang apa dulu. Terus memulainya Mi'raj juga sama dengan nabi-nabi dulu. Wah niku sing secara ilmiah tarikhiyah. Saat ini sing menyangkut akidah firqah fil Islam. Nah niki kula terangno.
menurut ahli sunnah, orang yang mengingkari Isra itu kafir. Ya kafir karena dzikra fil Quran, Isra itu dzikra fil Quran. Makanya tadi saya jarang sekali pakai bahasa Mi'raj. Ya, tapi nak teng Indonesia kadung menang merjeb peristiwa Isra dan apa? Mi'raj. Pokoknya bahasa kadung salah, kadung menangan ya menangan. Kadung istilah Isra dan apa? Mi'raj. Sebetulnya yang disepakati ulama itu hanya Isra. Artinya yang memungkiri Isra itu kafir karena dzikra fil Quran. Lah kemudian Mi'raj. Mi'raj menurut keyakinan ahli sunnah itu terjadi. Setelah terjadi itu masalahnya biruhi wa jasadihi jami'an ma'an atau biruhi faqat. Nah, kemudian menjadi firqah-firqah yang macam-macam. Ada yang meyakini biruhi wa jasadi, ada yang meyakini biruhi napa? Faqat. Sampai kalau ngaji Al-Kawakibul Lama'ah karangannya Mbah Fadl atau kitab-kitab panduan ahli sunnah yang disahkan oleh NU. NU dulu pas musyawarah besar di Jemang yang dipakai panduan itu dulu yang disahkan itu Al-Kawakibul Lama'ah yang dikarang Mbah Fadl. Itu memang kita termasuk ngikuti yang biruhi wajah sedi. Tapi sebetulnya dalam kelompok yang biruhi fakot itu ada orang keren di dalam dunia ilmiah. Ini termasuk Aisyah meyakini biruhi apa? Fakot. Ya, tapi itu sudah masalah-masalah kemudian berkembang menjadi di luar masalah firqah. Terus menjadi masalah said, masalah pengetahuan. Kalau masalah pengetahuan tentu kita ini terus masalah kan, artinya masalah itu kalau iman diukur dengan akal ya kadang tidak sambung. Wah itu mokal, orang dengan kecepatan sekian pasti hancur. Dan agama ukur akal terus ya repot. Wong dipendem jadi dibualung ya dibualung, dibakas tangi bareng. Jadi sing disoal ora mek rotok kabeh napa? Disoal. Manjen masalah manusia itu masalah-masalah sing ya begitu. Ya, itu buatan penting. Nah, itu terus kemudian menjadi firqah. Terus kemudian ada hadis-hadis yang menerangkan proses Nabi dialek dengan para Nabi. Kayak ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa. Itu terus diterangkan di hadis-hadis sahih. Ini kalau balik tentang keterangan wau, sebetulnya pertemuan-pertemuan ini itu dimaksudkan Nabi biar punya tradisi yang sama dengan Nabi-Nabi sebelum. Karena ini penting ya. Sama nek sira rasane dadi kiai. Niku kroso banget. Misalnya kita akan dididik ala pesantren misalnya. Kita punya kiai-kiai yang punya tradisi. Misalnya nak rawong nakal, wong minum astagfirullahaladzim, wong kok ngono kan gitu. Ya hanya begitu. Sehingga wis kaya identik angger kiai NU atau amalia NU iku rawani naboki wong sing nyabu. Ya rawani nyadui wong sing lagi minum. Kemudian itu dianggap satu kekurangan atau apa, walhasil kemudian lahir kayak FPI, orang yang tidak menerima metode itu. Tapi sudah kayak ada janjian tuh begitu, kiai paling anti kemungkaran lah itu. Masa kiai paling kerengo sopo, terkenal kerengo. Mereka tidak punya catatan repot bahwa mereka pernah jotosi wong minum. Masih sering jotosi santri lah, itu tetap rata terkenal jotosi apa? Wong sing mabuk, wong sing minum. Itu sudah kayak tradisi. Dulu zaman Basim Asari Jombang terkenal hijau be abang, yang wabang ya abangan tenan, sing hijau. Tapi tidak ada catatan sejarah kiai jotosan be pemabuk. Ya memang kayak kita sudah punya tradisi nak roh kemungkaran itu menang kalah itu lewat proses bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita ini kayak punya tradisi nak roh kemungkaran milih model Nabi wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Itu ya kayak ada janjian begitu. Meskipun kita sebagai orang alim ya tahu nahi mungkar itu wajib, nahi mungkar itu begini-begini, tapi ya praktek kita tidak pernah begitu. Ya, kalau di Timur Tengah kebalikan, mana ada terima karuan wong nakal, podo soleh beda aliran halal dibunuh, sehingga wong Sunni yang ngalalo daerah wong Syiah nggak ngalalo daerah apa? Wong Sunni. Ya sudah kayak tradisi. Sampai nak mau kitab fikih khas Arab, mau biasa muni. Wong ngene iku muhadarun damu. Padahal ya wong soleh, wong Islam di mazhab apa istisadarun apa? Damu. Sehingga kita itu tadi, kita punya tradisi. Saya tuh kalau sedang tahajud, matehai para wali-wali songo atau apa, itu yang terpikir di saya itu hanya satu. Agama Islam itu lahir lewat Quran dan hadis. Tapi kemudian tahu-tahu tetap berimprovisasi, berkembang sesuai tokoh yang membawa.
Sampean kalau melihat Islam di India dulu sampai perang besar-besaran, kemudian zaman Abul A'la Al-Maududi, zaman periode Muhammad Iqbal, sampai India pecah, kemudian jadi Pakistan yang bernegara apa? Islam, karena banyak konseptor Islam yang tidak setuju negara sekuler. Akhirnya mereka misah jadi negara Islam Pakistan. Kemudian Timur Tengah juga begitu. Karena Timur Tengah sudah Islam semua, masalahnya itu diislamkan ala Sunni atau ala Syiah. Iran menjelma sebagai aliran Syiah. Yang Sunni dianggap sesat, halal darah. Irak zaman Saddam Hussein pemerintahan Sunni. Sing Syiah dibantai sehingga wong Kurdi do mati. Era Saddam keok gentenan Saddam sing dibantai. Makanya kalau saya ngaji di Jogja, seminar di Jogja bilang, kita ini harus bersyukur. Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Sampai nak Isra Ikhwanil Muslimin teng Mesir, Badan Intelijen Nasional atau Badan Stabilitas Nasional, Bakor Setanas itu harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Lepas dari kita setuju tidak setuju itu terserah. Tapi kita punya tradisi konflik yang paling baik di dunia. Kurang bencinya Gus Dur sama FPI atau FPI sama Gus Dur. Paling mereka ya adu statement di depan wartawan. Itu bagus sekali. Cara nang Arab wis tembak-tembakan. Kita punya sejarah. Secara pesantren saya itu punya sejarah panjang. Zaman Mbah Imam beda dengan Mbah Zubair, zaman Kiai Memun beda dengan Kiai yang lain. Paling adu statement saat ada tamu itu paling bagus. Kita punya tradisi konflik paling bagus di dunia. Kayak apa mangkelnya orang NU saat Gus Dur diimpis, dipecat. Tapi habis itu ya sering seminar ketemu Amin Rais. Ya mereka adu polemik, ini tidak konstitusional, ini apa. Gus Dur nggak jurus dekret. Sing situ nggak jurus sidang istimewa. Nah, kurang serem sidang istimewa dilawan sidang luar biasa. Pokoknya agak istilah sing serem-serem. Tapi tidak saling bunuh loh, sampean harus syukur loh. Selama ini orang awam sering bilang, loh kiai kok tukaran. Sampean bandingkan di Timur Tengah, jenenge tukaran mesti tahdirudam. Para polisi, para badan intelijen, para yang menjaga stabilitas negara ini harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Indonesia. Yang namanya di Mesir, di Irak, di mana-mana jenenge tukaran mesti melibatkan pertumpahan darah. Saat Arab Saudi jadi Wahabi itu besar-besaran itu. Pembunuhan apa pengusiran orang-orang Sunni. Tapi di Indonesia enggak. Di anarkis. Paling itu tadi adu polemik. MLB dilawan MLB itu masih keren sekali, tidak apa-apa. Itu lebih baik ketimbang adu jotos atau adu hizib lah. Itu masih bagus. Nenda ini sampean biar paham, biar syukur jadi bangsa Indonesia. Kita punya tradisi konflik yang baik. Sama nak setelah peristiwa teng Irak, ya, teng Sudan, teng Khartoum, teng Darfur, itu kan orang Islam semua. Gara-gara beda madzhab saling bunuh. Di Mesir ya gitu, Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah dan sebagainya. Hatta saya sebesar Sayyid Qutb, sing tokoh populer mohon kabudutnya buatan jelas. Di Indonesia bagus sekali. Kita menangi zaman secara sejarah, ya. Kita menangi bedanya dulu Ahmad Hasan dengan tokoh-tokoh NU. Kulo nu menangi secara sejarah sering baca. Terus zaman anyar-anyarane NU asas tunggal, bedanya Gus Dur dengan Kiai As'ad. Sakmangke bedane PKB dua versi. Mereka menyelesaikan secara beradab lewat pengadilan, enggak pengadilan kalah lewat MA, beradab sekali. Kita harus bersyukur. Dibanding penyelesaian konflik kayak di Irak kemudian ngundang Amerika, akhirnya sekarang kacau balau. Di Timor Leste yang latihan bikin rambut surta disuduk. Indonesia paling banter ngobong fotonya SBC. Ya masih terhormat loh, masih artinya masih beretika. Kita harus syukur punya bangsa yang beradab. Wong ras tujuan antar kiai rasan-rasanan. Kiai kok ngono, sitok lho kiai kok ngono. Nggak sing kiai tengah-tengah ayo ono sing ngono ono sing ngene. Sing ra melok-melok biasanya terus milih amane, ya ono sing ngono ono sing ngene. Jadi artinya kita yang baik. Saya itu berkali-kali ngaji ya. Sampean kalau sering baca Quran dan menghayati ya. Artinya orang maca Quran pelang-pelang ora karepe menghayati. Saya itu sekarang sesadar-sadarnya, saya masih belajar. Ini jamaah sini harus tahu. Saya hingga detik ini masih belajar. Entah itu lewat belajar baca Jalalain atau belajar merenung maupun belajar lewat yang lain.
Quran itu dulu ya sering nyebut begitu itu saya tidak paham. Sekarang tuh saya paham, tambah paham. Misalnya di juz 4 ada istilah ikhwanan. Orang mukmin disuruh ingat peristiwa-peristiwa yang dulu saling kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi napa ikhwanan. Dulu kamu bermusuh-musuhan yaitu antara kelompok Aus dan Khazraj. Gara-gara barokatul Islam sekarang kamu menjadi ikhwanan. Menjadi bersaudara. Sampean kalau melihat TV merunut konflik di Irak, sering ada bom bunuh diri, itu kan ada asal usulnya. Memang sekarang orang menimpakan kesalahan itu pada pasukan multinasional yang dipimpin Amerika dan Inggris. Tapi sebetulnya ada usul-usulnya. Sampai Amerika bisa masuk karena orang Irak tidak ikhwanan. Tidak apa? Yaitu ada Syiah, ada Sunni, mereka saling menikam, saling bunuh. Sehingga karena ada ikhwanan ini pihak ketiga masuk, yaitu tentara multinasional. Makanya saat di Jogja ditanya, cara jenengan sebuti menyangkut Ahmadiyah, menyangkut konflik di Jakarta, saya bilang, sekarang setiap orang bikin forum apa, forum, ya itu baik, kalau niatnya baik-baik. Tapi andaikan saya ditanya Tuhan nanti, hak kowe iku kelompok apa? Pokoknya anggar NU atau Muhammadiyah ajak mayoritas, kamu milih salah sitok itu. Bukan karena mau saya oportunis milih yang besar, itu lebih baik, lebih maslahat. Karena kalau setiap orang merasa benar bikin kelompok sendiri akan menjadi kelompok banyak. Dan saat menjadi kelompok banyak, tentu konflik lebih tidak terpola. Tidak apa? Terpola. Umpama Hasim tukaran Bedin Samsudin itu terpola. Tapi nak anggar wong ngrasa di ketua dhewe tidak terpola. Bagaimanapun ikhwanan harus disyukuri. Ya, dalam kondisi berteman. Sebab itu Nabi sering ngendikan ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadza sadzafin. Mbok kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Jamaahirul muslimin cara bahasa netralnya mbok ya kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Karena kalau orang merasa benar kemudian bikin kelompok sendiri itu tidak ada selesainya. Lah aku lah cara nuruti GR sebagai kelompok dewe. Wong aku ya di umat, di pengaruh sing nyucup wis akeh. Tapi kalau semua orang merasa begitu kan repot nanti. Mursid di kelompok dewe, tukang toreko di kelompok dewe, tukang ngaji di kelompok dewe. Modal kitab pirang-pirang sesuk ono jamaah Jalalain, jamaah Muin, jamaah Fathul Wahab. Nah, sing iso ngaji jamaah tahlil, jamaah istighosah. Ora ono bare itu. Saya tuh kalau ditanya di Jogja, meskipun saya kritis, artinya kritis itu mungkin terhadap satu fenomena kita tidak setuju atau Muhammadiyah dalam banyak hal atau satu dua hal, itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak mengikuti mainstream. Karena kalau mainstream ini dilanggar, itu kita tidak akan ikhwanan. Dan akibat negatif dari tidak ikhwanan adalah kayak kasus Irak. Iran itu kenapa tidak mudah diserang Amerika padahal punya nuklir? Karena mereka seragam Syiah semua. Itu lebih gampang, lebih susah. Lawan itu apa? Susah. Arab Saudi juga mudah diadu karena karuan seragam Wahabi semua. Kita tidak bicara itu ya akidah. Mungkin kamu bisa debat Wahabi itu benar apa enggak. Tapi karena relatif aman, nggak diacak. Indonesia juga gitu. Kenapa tidak banyak konflik? Karena orang itu Islamnya kalau udah NU ya Muhammadiyah. Buat cocok-cocok, boleh milih. Itu lebih mudah. Ketimbang ada faksi-faksi baru, kemudian stabilitas menjadi tambah kacau. Mulane kula niku saya loh ya, saya pribadi menghimbau ya. Melihat ayat itu dihitung Tuhan sampai Allah ngendikan apa kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi napa. Kekuatan sebuah negara itu bukan karena senjatanya canggih, tapi karena rakyatnya tidak bentrok. Ya bayangkan kayak Indonesia. Andai kan Jawa itu mayoritas Islam, kemudian mereka ingin mendirikan negara Islam. NTT merasa tidak diwongke terus keluar dari Indonesia. Nanti Maluku, Ambon juga gitu. Daerah-daerah yang Islamnya ada mayoritas begitu. Kayak apa susahnya militer? Andai kan setiap kelompok itu punya jamaah besar, terus sering bikin muktamar. SBC berbakar muktamar NU, Muhammadiyah tuh. Kabeh wong di kelompok prakesel SBC. Gak sudah jadi presiden. Moga setiap forum umat Islam gawe napa? Kok gawe muktamar?
Ya, itulah apa yang disampaikan oleh Gus Bahas. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Hadani Allah wa iyyakum wal afa wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.